Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bisa berjumpa dan bersua. Dan video ini dibuat untuk jamaah yang ada di Bintaro. Mudah-mudahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa berlimpah untuk sahabat sekalian. Bersyukur kita bisa diberikan kesempatan untuk menikmati beberapa hari Ramadan yang sudah kita jalani ini, dan kita sama-sama tahu bahwa Ramadan adalah sarana yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai madrasah agar kita mampu untuk mematangkan keimanan kita, sehingga diharapkan ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini kita mampu untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Maka kita perlu untuk melihat lebih dalam bahwa Ramadan bukan dibuat untuk agar kita itu bisa merasakan lapar dan haus, tidak. Bukan hanya sekedar kita diminta untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang harus dikerjakan di dalamnya semata, tidak. Tapi kita diminta untuk jauh lebih dari itu. Bagaimana dengan segala aktivitas yang kita kerjakan dari amal ibadah ini mampu mematangkan jiwa kita, mampu mematangkan keimanan kita. Begitu juga dengan apa yang kita tinggalkan ini pun mampu mendewasakan jiwa dan keimanan kita, ya. Sehingga nanti diharapkan selesai dari bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar berat badan kita yang turun, ya, bukan hanya sekedar terbiasa untuk melakukan ini dan itu, dan terbiasa untuk meninggalkan ini dan itu, tidak. Tetapi bagaimana kita terbiasa dengan sebuah aktivitas ketaatan dan ketakwaan, sehingga betul-betul ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini diberikan gelar muttaqin. Sahabat yang dicintai Allah, dan salah satu yang kita lihat, ya, yang dilatih dari Ramadan ini, dari madrasah Ramadan, yang kita tahu bahwa Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan di mana kita ditempa, bulan di mana kita itu dididik, gitu ya. Salah satu yang dididik dari Ramadan ini kalau kita lihat adalah bagaimana Ramadan mendidik kita ini untuk menjadi manusia yang ikhlas. Ikhlas dalam segala lini, ya, ikhlas dalam segala lini. Kita akan coba lihat satu persatu nanti, ya. Lini apa saja yang membuat kita itu ikhlas. Yang pertama, bagaimana kita ikhlas menjalankan syariat ini tanpa ada protes dari kita, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa puasa itu diawali dari subuh, diakhiri maghrib. Ya, berarti kita berpuasa di siang hari. Dan itu kita jalankan dengan ikhlas. Tidak ada di antara kita yang protes, ya Rabb, mengapa tidak kau balik, ya Allah? Puasa dibalik, mulainya dari adzan maghrib, nanti berbukanya di azan subuh. Wah, gitu kan? Nggak ada yang begitu, ya. Nah, di sini Ramadan mengajarkan kepada kita tentang nilai keikhlasan. Saya tidak menjabarkan tentang arti ikhlas itu apa, karena saya yakin semua dari kita sudah memahami tentang arti ikhlas. Ikhlas, ya, betul-betul memurnikan segala sesuatunya hanya untuk Allah semata, tanpa ada yang lain. Ya, itu makna yang kita pahami bersama, ya.
Tetapi aplikasi dalam Ramadan yang kita lalui ini harusnya menjadi madrasah, itu yang harus kita dapatkan esensinya. Ya. Tadi kita diajarkan gitu, bagaimana kita ini harus mampu ikhlas terhadap syariat yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka jangan ada dalam syariat ini kok tawar-menawar. Maka jangan ada dalam syariat ini kok protes. Kenapa? Lelaki dapat jatahnya warisan 2, sedangkan perempuan hanya 1. Kenapa? Yang dibolehkan menjadi pemimpin adalah begini, yang tidak adalah itu. Kenapa? Kenapa? Nggak ada kenapa dalam syariat. Tidak ada kenapa dalam syariat. Kenapa ibadah haji harus ke Mekah? Kenapa tidak di Indonesia saja? Tidak ada itu. Tidak ada kenapa dalam syariat. Yang ada adalah ketundukan dengan ikhlas menjalani segala perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Itu yang kedua. Kita lihat bagaimana dalam puasa ini juga kita patuh. Tidak boleh makan? Iya. Tidak boleh minum? Iya. Tidak boleh melakukan hubungan badan? Iya. Artinya kita diajarkan untuk ikhlas yang mengarahkan kepada kita untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Ikhlas kita. Itulah dia mana ikhlas, sahabat. Ya, di antara makna-makna ikhlas yang insya Allah dididik dalam Ramadan. Itu. Ya, jadi kita dididik bagaimana kita diminta dalam ibadah kita itu kita mampu untuk menjalankannya dengan ketundukan dan kepatuhan. Ya, dengan itu dia ikhlas, dengan keikhlasan. Ya, dengan keikhlasan. Yang kedua, ini karena waktunya singkat. Bagaimana Ramadan ini mendidik kita ketika kita melaksanakan aktivitas ibadah itu hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lain. Boleh kita lihat sekarang. Puasa salah satu ibadah yang tidak bisa langsung dilihat oleh orang secara kasat mata. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain mungkin ketika ada seseorang yang lagi baca Quran kelihatan, oh berarti fulan lagi baca Quran. Kalau lagi sholat kelihatan, oh fulan lagi sholat. Lagi sedekah kelihatan, oh fulan lagi sedekah. Tapi kalau kita berbicara fulan lagi puasa atau tidak puasa, tidak bisa secara kasat mata. Maka kalau kita minta kepada seseorang untuk masuk ke dalam masjid, coba cek berapa yang di dalam masjid yang baca Quran. Kelihatan, bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Cek di dalam masjid berapa orang yang sholat, kelihatan 1, 2, 3, 4. Berapa orang yang sedekah mungkin kelihatan juga. Ketika kotak infak itu mutar, dia sedekah atau tidak, kelihatan. Tapi kalau ditanya berapa orang yang berpuasa, tidak ada. Tidak ada yang tahu secara kasat mata. Ini jamaah yang menyaksikan ini saja juga tidak ada yang bisa tahu ya kalau puasa atau tidak puasa, karena memang ibadah ini seolah yang mengetahui hanyalah hamba tersebut dan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Berarti di sini kita diajarkan selama sebulan full ini kalau melakukan aktivitas ibadah, tolong muara kita itu hanya Allah, bukan yang lain. Bukan pujian orang. Apalagi sekarang kita sudah ya banyak sekali kemajuan teknologi yang terkadang membuat kita itu hanyut. Media sosial, ya yang dengan itu semua orang itu kadang-kadang harus memberitakan apa yang dia lakukan melalui itu. Sehingga latah akhirnya ibadah pun itu harus seolah diberitahu kepada yang lain. Lagi mau pengajian foto, ceklek. Lagi mau sholat foto, ceklek. Lagi mau baca Quran foto, ceklek. Ya kan? Lalu dikabarkan, alhamdulillah, saya sudah sekian juz. Alhamdulillah, saya sedang umroh. Alhamdulillah, saya sedang di Arafah berhaji. Ya Allah. Ya kan? Memang ketika dia katakan, saya ini bukan untuk riya, saya untuk memotivasi yang lain, bagus. Bagus. Tapi sadarlah bahwa kita berjalan pada zona merah. Lihat aja deh. COVID ini, ya COVID-19 ini kalau hidup di zona merah, maka akan rentan tertular kan? Sama, ketika orang beramal dan amalnya itu dipertontonkan, maka tidak dikatakan dia itu riya atau tidak riya, tapi dia pada zona merah yang harus mampu untuk menjaganya. Jadi menuntut agar dia mampu menguatkan hati supaya tidak terjebak pada riya, supaya tidak terjebak pada sum'ah, supaya tidak terjebak pada ujub, supaya tidak terjebak supaya ingin dilihat orang, supaya tidak terjebak supaya ingin didengar orang, supaya tidak terjebak ingin dipuji orang.
Karena kalau itu ada, wah bahaya. Puasa mengajarkan kepada kita ketika beribadah itu murni hanya kepada Allah saja. Tidak peduli orang tahu atau tidak. Ketika kita lagi berjalan gitu ya, di saat mungkin tidak COVID, tapi kalau COVID jangan. Naik kendaraan umum ya, di sebelah kita ada orang. Kita tidak peduli itu. Orang itu mau dia mungkin tahu kita puasa atau tidak puasa. Bahkan kita juga tidak akan nyolek dia kan, Pak, saya lagi puasa ya. Enggak mungkin kita begitu kan. Tidak ada. Betul-betul murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo belajar kita dari puasa ini. Ayo ibadah itu kalau kita itu merasa tidak kuat dengan segala macam bentuk pujian, dengan segala macam mata penglihatan manusia, alangkah baiknya kita melatih jiwa ini ketika kita melaksanakan aktivitas ibadah itu sirran, diam-diam. Kalau mampu baru silahkan alaniyah, terang-terangan. Tapi keikhlasan harus dijaga, bukan karena yang lain. Jangan ketika ingin mengadakan pengajian yang datang hanya sedikit, aduh ternyata yang datang cuma sedikit ya. Nggak ada masalah sahabat, sedikit atau banyak. Karena yang kita harapkan itu bukan hanya sekedar banyak atau sedikitnya orang yang hadir. Tapi yang kita harapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir pada kita atau tidak. Ya kan? Itu yang dituntut justru. Maka dari itu kita dilatih. Ya kan? Ramadan ini juga sahabat yang dicintai Allah, termasuk bahagian daripada sarana melatih kita untuk melaksanakan aktivitas ikhlas. Bagaimana? Dengan memuarakan, mengawali aktivitas ibadah ini dengan meniatkannya untuk Allah semata. Makanya Nabi SAW menyampaikan, "Malam yubayyitus siyama minal lail fala siyamalah." Barang siapa di malam hari dia belum meniatkan untuk puasa esok hari, maka tidak dianggap sah puasanya. Ini berlaku pada puasa wajib. Di malam hari dia harus mampu untuk menata niat, esok mau puasa. Sebelum subuh berkumandang azan, dia sudah menata niat akan puasa. Jadi ikhlas itu adalah menata niat. Bahwa aktivitas yang dia laksanakan itu bernilai ibadah di mata Allah. Itu ikhlas. Ya kan? Maka insya Allah minimal dari 3 hal ini. Bagaimana kita dilatih dari Ramadan ini untuk ikhlas menerima takdir Allah. Bahwa puasa itu dimulai dari subuh, diakhiri di maghrib. Kita ridha menjalaninya dengan bahagia. Maka besok di luar Ramadan, kalau ada takdir Allah yang menyapa kita, maka kita harus senantiasa sapa dia dengan senyuman. Jalani dengan penuh kebahagiaan. Karena kebahagiaan menjalani takdir itu yang akan mendatangkan ridha Allah. Yang kedua, kita mampu untuk menjaga Ramadan ini dalam puasanya hanya kita dan Allah semata yang tahu, tidak butuh orang lain tahu. Maka selepas Ramadan ini tolong semua ibadah yang kita kerjakan, mau orang tahu atau tidak tahu, tapi kita tidak peduli dengan itu. Yang kita harapkan adalah Allah yang Maha Tahu memberikan nilai kualitas tinggi pada pahala yang akan diberikan pada kita. Karena kita mencoba untuk memberikannya dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Dan yang ketiga, bagaimana kita diajarkan dari Ramadan ini menata. Sebelum puasa kita sudah niatkan ibadah. Sebelum puasa kita sudah niatkan ibadah. Maka keluar dari bulan Ramadan ini coba kita mampukan diri, tata hati sebelum melaksanakan aktivitas apapun yang bisa bernilai ibadah, maka awali dengan bismillah sehingga dia mampu untuk memiliki nilai ibadah di mata Allah yang menghasilkan kebaikan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini mampu mengingatkan saya kembali di sisa-sisa Ramadan, sehingga saya mampu untuk terus memperbaiki, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk para sahabat sekalian, sehingga di bulan Ramadan ini, di sisa hari yang Allah berikan pada kita, kita mampu untuk melatih keikhlasan kita, sehingga keikhlasan ini akan menjadi pilar takwa bagi kita di kehidupan berikutnya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.